ya mertua saya bisa sesayang itu sama saya? Bahkan dia sangat membela saya dibanding anaknya sendiri. Pelayan restoran kamu berani numpain teh panas di tangan aku. Atau perlu saya juga bisa siramin minyak panas ke kamu. Kamu mau ngeracunin aku, iya? Kamu lihat ini. Setahu aku, pesugihan itu pakai tumbal. Ibu kenapa kasar kayak gini? Kamu salah aku apa, Bu? Lancar lah! Kamu beliin aku sarapan, Mas. Iya, biar kamu tenang matinya. Seorang perempuan dengan penuh harapan ingin mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Namun tanpa disangka, ketika ia menerima pinangan untuk menikah dari seorang laki-laki, hidupnya malah menjadi semakin menderita. Ia dinikahi untuk disakiti. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah yang sangat tragis namun sekaligus inspiratif dari seorang perempuan yang saat menjalani pernikahannya nyaris kehilangan nyawanya. Mari kita undang narasumber kita, Mbak Murni. Mbak Murni, silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Mbak. Apa kabar, Mbak? Baik. Mbak Murni, terima kasih sudah hadir di sini. Apakah sudah siap untuk berbagi kisahnya? Siap, Mbak. Silakan, Mbak. Awalnya saya hanya bekerja di warung makan milik ibunya dari suami saya. Orangnya sangat baik, Mbak. Oh, bisa dikatakan sebagai bos idaman mungkin ya? Bener, Mbak. Bahkan dari awal mau masuk kerja, dia sudah baik banget sama saya. Dari semua pelamar yang berjumlah 12, saya satu-satunya yang keterima, Mbak. Padahal saya cuma lulusan SMK dan pengalaman saya tidak terlalu banyak dibanding mereka. Mbak beruntung ya, Mbak ya. Dan mungkin para pegawainya di sana tuh sangat bahagia ya bisa kerja di situ. Ternyata enggak, Mbak. Pemilik restoran itu hanya baik sama saya aja. Apa yang membuat kamu pikir mereka memperlakukan kamu berbeda dengan pegawai lainnya? Karena selama saya kerja 3 bulan di sana, gaji saya 3 kali naik, Mbak. Gaji kamu naik setiap bulan? Sedangkan mereka yang sudah bertahun-tahun nggak pernah naik gaji. Makanya mereka semua musuhin saya. Ada yang cari muka nih sama bos. Ini kan tugas kita. Aku nggak cari muka kok. Kamu tuh baru kerja 3 bulan di sini. Gak usah so nasehatin kami. Aku di sini udah 5 tahun kerja di sini. Harusnya kamu tuh sadar diri. Mbak, Mbak, aku salah apa sih Mbak sampai kalian tega kayak gini Mbak? Salah kamu itu caper. Siapa yang berani ngebully karyawan kesayangan saya? Siapa? Nggak ada kok Bu, orang lagi ngobrol doang. Terus kenapa diacak-acakan? Pasti kalian ya, karyawan senior yang ada di sini berani ngebully karyawan kesayangan saya? Iya. Sekali lagi kalian berani ngebully karyawan kesayangan saya, kalian berdua tahu akan akibatnya. Paham? Paham Bu. Udah, balik kerja. Langsung dimarahin dan diancam mau dipecat, Mbak. Bener, Mbak. Teman saya diberi peringatan akan dipecat kalau dia masih melanggar. Dan saya nggak enak sama pegawai lainnya, Mbak. Iya, Mbak, tapi menurut kamu tuh kira-kira apa yang membuat Ibu Ningrum tuh begitu beda perlakuannya sama kamu? Kenapa dia segitu membela kamu? Tadinya saya mikir, apa karena saya rajin sampai disayang sama bos. Saya nggak hitung-hitungan sama jam kerja, Mbak. Lembur pun saya jalani tanpa komplain. Saya sering pulang kerja paling terakhir, Mbak, di restoran itu. Kamu rajin sih ya, Mbak ya. Jadi wajar sih kalau pemilik restoran tuh sangat sayang sama kamu. Tapi yang bikin saya kaget, Bu Ningrum nyamperin saya, Mbak. Oh ya? Terus?
Bicara apa Bu Ningrum? Dia meminta saya menikahi anaknya, Mbak. Menikah dengan anaknya? Saya akan segera mencari Tumbal. Murni, kamu lembur sendiri. Iya Bu, ini kan tanggung jawab saya Bu. Terus kamu kalau pulang malam gak ada yang nungguin? Maksudnya Bu? Maksud saya pacar kamu. Oh, saya belum punya pacar Bu. Saya mau fokus kerja dulu. Gimana? Kamu mau nggak jadi menantu saya? Jadi menantu Ibu. Iya, Ibu mau kamu menikah dengan anak Ibu. Gimana? Bu, tapi saya cuma pelayan biasa. Pendidikan saya juga nggak tinggi, Bu. Saya orang miskin. Udah. Saya nggak peduli dengan semua itu. Ya, saya dulu nggak pernah memandang harta, uang, atau kedudukan. Yang penting yang saya lihat itu adalah kebaikan hati kamu. Gimana? Kamu mau kan menikah dengan anak saya? Dan kamu menerima? Iya, Mbak. Saya nggak mungkin nolak. Apalagi Bu Ningrum sudah baik sama saya. Mbak Murni, hidup kamu tuh penuh keberuntungan loh Mbak. Dari hidup susah, terus bertemu dengan orang baik, diajak menikah, kemudian hidup bahagia. Tapi semuanya nggak seperti yang Mbak bayangkan. Maksudnya? Saya seperti dijebak, Mbak. Dari awal nikah sampai ijab kabul, saya melihat ada kebohongan sama suami saya. Suami saya tidak menerima saya, Mbak. Saya tahu pas malam pertama setelah acara resepsi pernikahan saya. Kenapa Mbak? Apa yang terjadi? Suami saya tidak mau menyentuh saya, Mbak. Bahkan dia mencampakkan saya dari kamar. Kenapa kamu tega memperlakukan aku seperti ini, Mas? Kamu jangan berpikir aku menginginkan pernikahan ini ya. Ibuku yang mintanya. Mas, kalau kamu nggak pernah menginginkan pernikahan ini, kenapa dari awal nggak kamu tolak aja permintaan ibu kamu? Kamu nggak perlu tahu soal itu. Dan satu lagi, aku nggak akan pernah tidur di sini. Ngerti kamu?
Coba Mbak bayangin jadi saya. Saya diperlakukan seperti sampah dan dicampakkan begitu aja di hari malam pertama saya, Mbak. Makanya saya kaget, Mbak. Bisa berbalik seperti itu cerita kamu. Tadi saya pikir kamu mengalami yang diidam-idamkan oleh kebanyakan perempuan. Bertemu dengan keluarga kaya, menikah, bahagia. Tapi kamu malah mengalami KDRT. Saya juga nggak nyangka, Mbak. Saya diperlakukan seperti itu di malam pertama saya sebagai seorang istri, Mbak. Nah, mertua kamu bagaimana? Kamu nggak cerita sama dia tentang kekerasan yang kamu alami? Mertua saya nggak tahu, Mbak, dan saya nggak mau cerita karena saya masih menghargai suami saya. Tapi sepertinya mertua saya tahu sendiri, Mbak, karena dia melihat kekasaran suami saya ke saya, Mbak. Kapan itu, Mbak? Saat sarapan, Mbak. Pas saya lagi masakin masakan buat suami saya dan mertua saya. Apa ini, Murni? Ya. Sarapannya, Bu. Bukan ya. Cukup. Makasih. Sama-sama ya, Bu. Nih, Mas. Ayo makan. Ibu cobain ya. Iya, Bu. Nasi goreng buatan kamu tuh enak banget deh. Ibu nggak nyangka loh punya menantu yang pintar masak. Nasi goreng biasa, Bu. Masakan kampung. Tapi bener loh Murni, ini enak banget deh. Ibu rasa kamu punya bakat jadi koki. Bisa-bisa nanti kamu bisa mewarisi restoran ibu. Wah, ini Ibu mujinya berlebihan sih. Nggak berlebihan, iya kan Dimas? Makanan kampungan gini apa enaknya sih? Mas, setidaknya kamu kalau misalkan gak selera gak usah sampai menghina masakan aku kayak gitu dong, Mas. Kamu udah berani nasihatin aku. Jangan mentang-mentang kamu pilihan ibu. Terus kamu bisa ngelunjak sama aku. Ini kamu tahu kan, kamu udah KDRT loh, Mas. Kalau sampai kamu terus-terusan kayak gini, aku bisa laporin kamu loh. Dimas, kamu itu jangan keterlaluan sama Murni. Dia itu istri kamu pilihan ibu. Kamu hargai dia dong. Tapi dia ini pilihan ibu. Bukan keinginan aku, Bu. Ibu yang maksa aku buat nikah sama dia. Ajar kamu. Kamu itu masih minta duit sama ibu. Kamu udah berani berbicara seperti itu ke ibu. Buat kamu. Mau kemana kamu, Dimas? Dimas! Dari cerita kamu, suami kamu tuh suka membangkang kepada ibunya ya? Memang, Mbak. Dan menurut ibunya dia suka bergaul sama orang-orang berandal gitu, Mbak. Ya pantas saja, Mbak. Ibunya berusaha mencarikan istri untuk anaknya. Ya, dia menganggap bahwa kamu bisa memberikan pengaruh baik kepada anaknya. Percuma aja kan, Mbak, ada saya. Kalau misalkan di luaran sana, dia masih bergaul sama teman-teman berandalnya itu yang membawa pengaruh buruk buat dia. Apalagi itu perempuan yang datang ke pernikahan saya. Saya sering melihat mereka berduaan, Mbak. Hah? Perempuan yang menampar suami kamu itu di Ijab Kabul, mereka masih berhubungan di belakang kamu? Bukan berhubungan lagi, Mbak. Suami saya itu sering membawa dia ke restoran. Buat siapa? Buat Pak Dimas, Bu. Apa-apaan ini? Klien restoran kamu berani numpain teh panas di tangan aku. Pecat aja dia. Salah kamu, Mbak. Nih, lihat ya, muka saya baik-baik. Seharusnya kamu kan kenal sama saya. Kamu aja datang kok ke acara pernikahan saya.
Oh, ternyata dia istri kamu, Mas. Pantes belagu. Aduh, ini belum seberapa, Mbak. Atau perlu saya juga bisa siramin minyak panas ke kamu? Dih, songongnya lu. Kelewatan kamu ya. Pacar kamu tuh yang pegang gelasnya. Ya kamu salahin dia lah. Awas aja kamu. Aku bakalan balas kamu. Mbak, sangat menarik bagaimana cara kamu memperlakukan mereka berdua saat itu. Tapi saya masih heran loh Mbak, kenapa suami kamu tuh mau dipaksa atau diminta untuk menikah dengan kamu kalau dia belum siap melepaskan pacarnya? Suami saya kan masih minta uang bulanan dari ibunya. Karena suami saya kan nggak kerja, Mbak. Dia punya 8 cabang resto di Jakarta, Mbak. Dan satu pun dia tidak dikasih kepercayaan untuk memegang resto itu. Pasti mertua kamu tuh sangat percaya dan sangat sayang sama kamu. Benar, Mbak. Saya juga bingung. Kenapa ya mertua saya bisa sesayang itu sama saya? Bahkan dia sangat membela saya dibanding anaknya sendiri. Bu Adin, kenapa uang bulananku dipotong, Bu? Maksudnya apa? Kamu itu bisa jalan-jalan sama pacar kamu, itu berarti ibu ngasih uang ke kamu itu kebanyakan kan? Itu biar kamu bisa cepat pulang dan ngurusin istri kamu. Udah cukup, Bu. Aku nggak mau lanjutin pernikahan ini. Aku mau cerai. Cerai? Kamu mau cerai dari Murni? Kamu coba aja. Ibu tidak akan ngasih warisan ke kamu. Dan ibu juga tidak akan menganggap kamu anak lagi. Dimas, Sebenarnya saya capek, Mbak, sama pernikahan saya. Tapi saya sadar mertua saya udah angkat derajat saya. Dari yang bukan siapa-siapa, saya sekarang menjadi seorang menantu, orang yang berada. Jadi kamu milih untuk bertahan dengan pernikahan kamu? Iya, Mbak. Mertua saya sumber kekuatan saya untuk mendapatkan hati suami saya. Dengan apa Mbak kamu mau mendapatkan lagi hati suami kamu? Jadi siang itu saya memasak masakan kesukaan suami saya. Suami saya suka sekali sama semur. Lalu reaksi suami bagaimana? Sayangnya masakan saya tidak bisa dimakan, Mbak. Loh kenapa? Ada belatung.